Kebanyakan dari kita kan mikir kalau bicara soal aktivitas iblis itu adanya di Perjanjian Baru. Nah, analisis kali ini bakal coba membongkar argumen yang cukup mengejutkan. Ternyata, buktinya justru udah lama tersembunyi di dalam Perjanjian Lama. Coba dipikirin. Kita semua pasti familiar sama kisah-kisah pengusiran setan di Perjanjian Baru kan? Tapi, pernah nggak kepikiran, jangan-jangan kita selama ini cuma fokus ke situ aja? Gimana kalau sebenarnya kehadiran mereka itu sudah ada jauh-jauh sebelumnya? Mungkin nggak sih kita cuma melihat separuh dari cerita yang sesungguhnya? Nah, ini dia nih, klaim utama dari sumber kita. Keren banget kan? Intinya, aktivitas iblis itu bukan hal baru, tapi sebuah ancaman yang terus-menerus ada, bahkan dalam narasi-narasi paling tua di Alkitab. Yuk kita bedah satu-satu bukti yang disajikan buat mendukung pernyataan ini. Oke, argumen pertama ini ngajak kita lihat ke fondasi hukum Israel kuno, Taurat Musa. Siapa sangka, peringatan paling awal justru ditemukan di dalam aturan-aturan hukum mereka. Coba deh, perhatiin daftar larangan ini. Suatu masyarakat tuh nggak akan bikin hukum seketat ini buat sesuatu yang mereka anggap nggak nyata kan? Jadi, larangan buat konsultasi arwah, sihir, dan mantra, ini semua bukti kalau mereka percaya banget ada kekuatan spiritual gelap yang aktif dan bisa dihubungi. Dan ini bukan cuma sekedar saran ya, seperti yang ditunjukin teks sumbernya, pelanggaran ini dianggap serius banget, sampai hukumannya adalah kematian. Artinya apa? Ini tuh dipandang sebagai pengkhianatan spiritual tingkat paling tinggi. Nah, istilah arwah peramal atau familiar spirit ini spesifik banget loh. Ini maksudnya adalah roh pemandu yang dipakai sama seorang medium. Jadi, menurut sumber yang kita bahas ini, adanya hukum yang melarang praktek ini tuh kayak pengakuan langsung kalau entitas-entitas spiritual selain Tuhan ini benaran ada dan berbahaya. Oke, dari hukum, kita pindah ke praktek yang paling umum zaman itu, penyembahan berhala. Nah, argumen berikutnya nunjukin kalau di balik patung-patung ini ada sesuatu yang jauh lebih kelam. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Kalau patung dari kayu dan batu itu sendiri nggak punya kekuatan, kenapa penyembahan berhala dianggap dosa yang besar banget? Ternyata sumber ini punya jawaban yang lebih dalam. Disinilah sumber kita ini bikin sebuah koneksi yang menarik. Jadi argumennya gini, di balik berhala kayu dan batu yang nggak bernyawa itu, ada entitas spiritual jahat yang nyata. Jadi pas mereka ngasih kurban ke berhala, itu sebenarnya sama aja kayak ngasih makan kekuatan iblis. Ayat ini jadi kuncinya. Sumber kita pakai kacamata Perjanjian Baru buat menafsirkan ulang apa yang sebenarnya terjadi selama berabad-abad di Perjanjian Lama. Ini langsung mengubah cara kita melihat masalahnya kan? Bukan lagi soal menyembah patung, tapi jadi soal partisipasi aktif dalam pemujaan setan. Nggak cuma itu, sumber ini juga ngebahas dari sisi bahasa loh. Kata Ibrani sa'ir, yang artinya kambing jantan berbulu, ternyata juga diterjemahkan sebagai iblis di beberapa bagian penting. Ini nunjukin ada hubungan langsung dalam bahasa itu sendiri antara objek penyembahan, yaitu berhala berbentuk kambing, dengan entitas iblis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin kita mikir keras secara teologis. Gagasan bahwa Tuhan terkadang menggunakan roh-roh jahat untuk melaksanakan kehendaknya. Ini emang konsep yang agak rumit ya. Jadi, idenya bukan berarti Tuhan itu sumber kejahatan loh, tapi lebih ke dalam kedaulatannya, dia bahkan bisa memakai agen-agen jahat sekalipun buat jadi alat untuk tujuan penghakimannya. Sumber kita ngasih 3 contoh utama nih. Tulah di Mesir yang melibatkan malaikat-malaikat jahat, terus ada roh pendusta yang sengaja dikirim buat menipu Raja Ahab, dan yang paling terkenal, roh jahat dari Tuhan yang menyiksa Raja Saul. Kasus Raja Saul ini dramatis banget. Coba perhatiin urutannya deh, yang ditekankan di teks sumbernya. Pertama, roh Tuhan pergi, dan baru kemudian roh jahat datang buat menyiksanya. Jadi, ini digambarkan bukan sebagai serangan acak, tapi sebagai konsekuensi langsung dari ketidaktaatan Saul. Terus gimana cara kita memahami ide yang rumit ini? Nah, sumber kita merujuk pada teologi dari John Calvin. Pandangannya begini, nggak ada kekuatan apapun di alam semesta. Bahkan setan sekalipun yang ada di luar kendali mutlak Tuhan. Jadi ketika roh jahat bertindak, itu cuma terjadi dalam batas-batas yang sudah diizinkan olehnya. Oke, kita lanjut ke bukti terakhir. Dan yang satu ini bisa dibilang paling mengerikan, karena ini membumikan semua konsep spiritual tadi ke sebuah tempat yang beneran ada dan bersejarah. Jadi kita geser sedikit nih dari teks dan teologi ke geografi. Lembah Hinnom ini bukan tempat mitos ya, ini lokasi fisik beneran yang jadi saksi bisu beberapa kengerian terbesar dalam sejarah Israel. Nah, disinilah argumennya sampai ke puncak yang paling bikin merinding. Sumber kita menunjuk ke praktik pengorbanan anak kepada Dewa Moloch yang terjadi di lembah ini.
Ini adalah wujud paling ekstrim dari penyembahan berhala yang, kalau kita ikutin argumen ini, pada dasarnya adalah pemujaan setan. Kengerian di lembah Hinom ini saking dahsyatnya, efeknya tuh kerasa selama berabad-abad. Bahkan sampai ngebentuk bahasa yang kita pakai sekarang buat ngomongin soal kejahatan dan hukuman abadi. Gimana caranya? Begini, nama lembah ini Hinom, jadi Gehenna dalam bahasa Yunani. Karena reputasinya sebagai tempat api, penderitaan, dan kematian, Gehenna akhirnya jadi kata yang dipakai Yesus untuk ngegambarin neraka. Jadi, sebuah tempat fisik yang mengerikan akhirnya jadi metafora utama buat hukuman kekal. Jadi kalau kita rangkum, kita udah ngikutin alur argumennya ya. Mulai dari peringatan di hukum kuno, terus kita lihat gimana penyembahan berhala itu ternyata penyembahan setan, lalu kita bahas gimana roh jahat dipakai sebagai alat penghakiman, dan puncaknya, kengerian nyata di lembah Hinom. Nah, dari semua ini, kita jadi lihat kan, ada sebuah realitas spiritual yang kompleks dan sering banget kita lewatin di Perjanjian Lama. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Sejauh mana jejak kuno dari lembah api dan roh pendusta, ini masih membentuk cara kita memahami kejahatan di dunia modern? Terima kasih sudah menyimak.